Ya hormat, 1, 2, 3. Selamat siang, Bu. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siap belajar ya? Jadi satu orang pimpin doa dulu ya sebelum kita mulai kegiatan belajar. Siapa yang pimpin doa? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi gua akan cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Karena baik. Masih ada lagi? Semua hadir ya? Iya. Jadi alhamdulillah ini kita masih diberi kesehatan untuk sama-sama seperti biasa mengikuti pembelajaran ya, pelajaran biologi. Jadi Ibu mau tanya dulu, minggu lalu kita sudah membahas tentang dari organ pada sistem ekspresi ya. Jadi pertemuan kita kali ini masih berhubungan dengan sistem ekspresi pada manusia ya. Masih ingat kemarin sistem ekspresi pada manusia organ-organnya terdiri dari apa? Ginjal, kulit, ya, paru-paru. Ada yang tahu? Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu gangguan atau penyakit tentang organ-organ ekspresi? Ada yang tahu? Organ penyakit apa? Ada gangguan apa? Coba satu orang. Oh, ginjal ya. Nah, ginjal gangguannya apa? Iya, nama penyakitnya ada yang tahu penyakit apa pada ginjal misalnya? Ya? Iya, hematuria. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kita ini yang akan kita bahas adalah kelainan ya atau penyakit. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Lo lihat ya. Jadi yang pertama melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekspresi manusia dengan tepat. Ya, jadi kita akan menganalisis
terdiri dari organ ginjal, ya, kemudian apa lagi? Ginjal, hati, paru-paru. Jadi kelainan atau penyakit. Ada yang tahu contoh penyakit yang pernah kamu dengar dalam kehidupan sehari-hari? Tentang penyakit kulit misalnya? Kulit, jerawat, ya, itu ya yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jerawat. Nah, ini adalah gangguan pada kulit. Ya. Ada lagi yang lain yang disebutkan? Ada lagi, nggak tahu lagi. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita akan simak video pembelajaran, ya. Nanti di sini akan ditampilkan macam-macam penyakit atau kelainan dalam sistem ekskresi manusia. Silakan disimak. Jadi setelah kita menyaksikan tadi tujuan pembelajaran, ya. Nah, saya harap kita bisa mengamati video pembelajaran yang akan ditampilkan sebentar supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Karena ada beberapa penilaian, ya, perhatikan sini, perhatikan, ya. Nah, jadi ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan, ya. Itu penilaian sikap dalam proses diskusi, sebentar, ya, sebentar diskusi, kemudian penilaian keterampilan, ya, dalam proses diskusi, dan penilaian pengetahuan. Jadi itu diperhatikan baik-baik, ya. Jadi sekarang Ibu akan tampilkan videonya, simak baik-baik videonya, ya. Oke. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama ada nefritis. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal, atau kandung kemih. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Ya, kesimpulannya, yang sini. Ini penyakit, ya, yang sudah dijelaskan tadi. Lihat, dan dicatat, ya, hal-hal penting yang kamu sudah lihat tadi, simak di video, ya, tentang kelainan dan penyakit, ya, yang berkaitan dengan sistem ekspresi pada manusia. Ya. Oke, sudah lihat tadi tampilan videonya, ya, di situ sudah menjelaskan beberapa jenis atau macam-macam kelainan dan penyakit pada sistem ekspresi, yaitu kelainan pada ginjal tadi, ya, kemudian kelainan pada kulit, ya, pada apa lagi tadi? Paru-paru, hati. Apa yang sudah kamu simak tadi? Ada yang bisa coba satu orang ada yang bisa menjelaskan apa yang sudah disimak tadi dari videonya, atau bisa menyebutkan penyakit apa yang kamu simak tadi dari video itu? Iya. Penyakit apa tadi yang sudah kamu lihat di dalam video? Albuminaria. Apa lagi? Hematuria. Jerawat. Ya. Oke, berarti kamu sudah simak baik-baik tadi, ya. Ginjal, batu ginjal, ya. Ginjal, ya. Oke, sudah simak tadi. Jadi selanjutnya kita akan seperti biasa kita bagi kelompok untuk melakukan persentase, ya. Jadi sebentar Ibu akan membagikan LKPD, ya. Silakan dibagi kelompok. Sudah dulu di kelompoknya. Oke, mana kelompok satu? Kelompok satu berapa orang? 6. Oke, kelompok 2 berapa orang? 6 juga. Kelompok 3 berapa orang? 5. Oke, kelompok 4 5 orang, ya.
Jadi di sini ada lomba kerja peserta didik ya yang akan kamu diskusikan bersama dengan kelompoknya ya. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah kerjanya. Silakan dibaca baik-baik. Bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam KPD ini. Mana kelompok 1? Ini. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Ya, silakan dibaca baik-baik dulu peraturannya gitu, petunjuk kerjanya, ya ditulis nama kelompoknya kelompok berapa, ya. Kalau ada hal-hal yang kamu tidak pahami dari soalnya, dari pertanyaannya, silakan ditanyakan. Ya, bisa di lembar itu bisa, kalau yang itu bisa di bukunya. Ya, jadi bukunya ya. Nanti kan sebentar dikumpulkan dalam ini untuk uang nilainya. Ya, jadi perhatikan dalam mengerjakan LKPD bukan mengambil nilai kelompok dan nilai individu. Ya, nilai individu dalam kekompakan, dalam kerjasama, ya, yang baik dalam diskusi. Silakan kerjasama dengan teman-temannya. Tetapi itu akan melakukan penilaian ketampilan ya dan pengetahuan. Sampai jelas? Dua itu ada kasus gitu ya? Pasien akan dengan sama dengan kelompok. Silakan dibaca bukunya, paketnya, ya, mencari informasi, menyelesaikan soal-soalnya, bisa juga mencari internet. Ya, kalau HP-nya ya, yang bawa HP bisa mencari internet, silakan manfaatkan teknologi ya. Tapi jangan buka sembarang di HP ya, khusus untuk mencari permasalahan saja. Lagi supaya bisa diselesaikan ya. Kan 5 orang ya. Pakan oleh Bina kita. Kalau ada yang kerja, silakan tampil ya. Tampil, menyelesaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Berapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kelompok 1. Yang lain diperhatikan tentangnya sudah konsentrasi. Kemudian nanti memberikan tanggapan atau pertanyaan kalau ada yang tidak dipahami. Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan atau penyakit pada sistem ekspresi manusia yang akan dibacakan oleh Bu Sunita, Berliana, Iskandar, dan Mutikai. Baik, di sini saya ini akan membacakan mengenai soal LKPD yang ketiga, yaitu seorang pasien mengeluh sulit bernapas, batuk berdahak, dan demam yang merupakan diagnosis dari pneumonia. Ya, silakan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain.
Iya. Silakan yang mau bertanya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 bertanya pada kelompok 3. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Iya. Apa dampak pneumonia pada ekspresi paru-paru manusia? Iya, dampak pneumonia. Oke, silakan yang mau jawab siapa? Iya, silakan. Dampak pneumonia pada ekskresi paru-paru manusia meliputi meningkatkan produksi sekresi dalam saluran pernapasan, kerusakan jaringan paru-paru, resiko pneumonia aspirasi, dan komplikasi serius seperti edema paru atau kerusakan permanen pada paru-paru. Sudah? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya kelompok berapa? Hah? Oh ya, sudah jelas. Nah, ya. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke ya, oke. Itu tadi presentasi hasil diskusi ya dari yang 4 kelompok sudah dipresentasikan dengan baik, sangat baik ya. Semua sudah aktif. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat kembali ya, melihat kembali apa yang sudah kita diskusikan tadi. Iya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang penyakit ya, dan kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Iya. Pada sistem ekskresi manusia. Jadi organ-organnya itu pada sistem ekskresi bisa mengalami gangguan fungsi. Ya, artinya organ itu sudah tidak bisa lagi berfungsi dengan normal ya, karena adanya gangguan atau penyakit yang terjadi. Sudah dilihat tadi macam-macam penyakitnya? Sudah. Sekarang coba kita simpulkan sama-sama ya. Kita simpulkan sama-sama penyakit-penyakit apa saja tadi yang kita sudah lihat dan sudah dijelaskan. Ya, coba. Penyakit apa? Misalnya penyakit pada ginjal. Penyakit apa? Oh ya, bunyinya apa lagi? Ya, maksudnya gagal ginjal. Ya, sudah dilihat tadi ya, sudah dilihat tadi bagaimana apa itu penyakit batu ginjal, bagaimana cara penanggulangannya ya. Oke, mungkin ada yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba satu orang. Oke, mau ke ya. Silakan. Saya akan menunjukkan hasil pembelajaran kita hari ini. Gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia, ya, yaitu yang pertama, penyakit pada ginjal diantaranya albuminuria, merupakan kerusakan pada alat filtrasi yang menyebabkan urin mengandung protein. Yang kedua ada hematuri, yaitu penyakit pada ginjal, di mana urinnya mengandung darah. Hal ini disebabkan adanya kerusakan pada glomerulus. Yang kedua ada penyakit pada paru-paru. Penyakit pada paru-paru ini terbagi menjadi dua, yaitu TBC, yaitu penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium dan tuberculosis. Yang kedua ada gastritis, yaitu penyakit paru-paru yang menyerang bagian pleura yang luka. Bagian ketiga ada penyakit pada hati. Terbagi juga menjadi dua, yaitu hepatitis dan hemochromatosis. Dan yang keempat ada penyakit pada kulit. Penyakit pada kulit ini terdapat jerawat dan eksim. Jerawat itu yaitu gangguan pada kelenjar minyak, umumnya terjadi pada remaja. Dan eksim itu yaitu penyakit akut atau kronis yang ditandai dengan kulit mengering, gatal-gatal, bersisik dan berwarna kemerah-merahan. Silakan tadi kesimpulan. Maksudnya kesimpulan temannya terutama dulu. Ya, mulai dari tampilan video pelajaran, tampilan penyakit, yang pada diskusi tadi ya. Oke, sekarang ibu akan melakukan tes ya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian terhadap proses pembelajaran yang telah kita lewati tadi. Ya, atau sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang belum dimengerti silakan ditanyakan sebelum melakukan tes. Sudah jelas ya? Oke, silakan diperbaiki dulu, dirapikan dulunya sebelum kita bagikan
jam gitu. Selanjutnya itu tadi ya tes pengetahuan ya yang akan dibangun oleh pengetahuannya. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang kamu tidak mengerti dari soal tes tadi, silakan ditanyakan, atau dari materi yang sudah kita jelaskan, silakan ditanyakan. Sudah jelas ya? Jadi selanjutnya kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira dari materi kita hari ini ya yang berkaitan dengan gangguan atau kelainan dan penyakit pada sistem ekspresi manusia, ada hal-hal yang kamu tidak pahami ya, misalnya ada penyakit yang kamu tidak pernah dengar, silakan ditanyakan. Ya, saya rasa tadi sudah dijelaskan di video pembelajaran ya. Jadi di sini ya, ada refleksi ya. Ya. Ini contohnya tadi ya, batu ginjal ya. Nah, kita lihat nanti belum pernah lihat gambar batu ginjal. Seperti ini lagi ya. Ya, gambarnya ya. Contoh ya, contoh dari kelainan penyakit. Ada banyak hal yang tidak dipahami. Ya. Ya. Tadi ibu lihat ada soal nomor 2 ya, tentang pasien pneumonia ya, tentang pasien pneumonia. Nah, itu saya pikir masih jawabannya masih perlu ditambah lagi ya. Ya, mungkin kamu baru dengar ya. Silakan dicari sumber lagi dari internet untuk mengetahui tentang penyakit dari sistem ekspresi manusia. Ini yang belum terlalu santai ya. Jawabannya juga belum terlalu lengkap, tapi sudah lumayan ya. Ya, bagus. Jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya sudah bagus ya. Tapi dalam penilaian tadi, penilaian sikap. Nah, di penilaian sikap tadi, ibu lihat masih ada yang tidak terlalu aktif. Ya, dia tidak menulis jawabannya. Ya, dia hanya memberikan pendapat pada temannya, tapi dia tidak menulis jawabannya. Ya, jadi pertemuan berikutnya supaya diperbaiki lagi, supaya semua aktif lagi, ya. Saya dapat poin yang lebih bagus lagi. Gitu ya. Atau ada yang kurang sehat? Ya, ada yang mengantuk. Ada yang mengantuk tadi ya. Apa mungkin sudah jam siang begini memang ya. Cuma 1 orang saja. Ya. Apa ya? Nanti di depan diperbaiki lagi supaya lebih aktif lagi. Oke? Ada yang menanyakan? Ada. Oke, jadi semua kelompok kerjanya sangat baik ya. Memberikan tanggapan, memberikan jawaban ya. Ya, kalau masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Jadi untuk materi kita ini hari ini tentang kelainan penyakit. Jadi minggu depan ya kita akan melanjutkan materi berikutnya ya. Mungkin minggu depan kita dulu olahraga ya, olahraga untuk kita ya ada kan? Ada. Jelas semua ya? Kalau gitu ya kita akhiri pertemuan kita ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita, tulis dulu tugasnya di rumah. Ya, tugasnya ya. Tulis tugasnya sudah? Sudah. Tugasnya masing-masing per orang mencari kasus ya, kasus tentang penyakit yang berkaitan dengan sistem ekspresi ya. Kasus ini dicari di lingkungan tempat
tempat tinggalnya, apakah itu di lingkungan keluarganya atau tetangganya, mencari kasus penyakit apa yang pernah dialami, kemudian kamu jelaskan penyakitnya, ya, jelaskan penyakitnya dan cara penanggulangannya. Sudah jelas? Maksudnya? Sudah jelas? Sudah siap? Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, silakan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa soal agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sedia hormat, 1, 2.